Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ungkapan situasi. Sesungguhnya meratapi masalah hanya buang waktu. Merencanakan masa depan hanya buang energi. Hari ini pantas kita nikmati, dan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, mari beribadah dengan penuh syukur. Kita berdiri dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan 3, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikorbankan olehnya lah kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita masuk dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Bapa yang maha baik, kasih-Mu atas kami tak terhitung dan tak terkatakan. Kami hanya bisa membilang syukur, berkati ibadah kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar rohani kami diperkaya lagi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 16. Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 16 yang menyatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan,
Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Perikop berdasarkan sabda bina umat adalah singkirkan akar pahit. Dalam bacaan kita dari surat Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 16 adalah nasihat. Nasihat adalah pelajaran yang baik, merupakan petunjuk dan keteladanan. Dibutuhkan orang untuk bisa bersikap dengan benar di dalam kehidupannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu ada nasihat, ada dorongan, ada support. Karena sehat itu adalah penting bagi kita untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar. Dalam surat Ibrani menjadikan iman sebagai dasar yang paling penting dalam menjalani kehidupan. Kenapa penekanannya iman adalah dasar yang paling penting? Karena ketika kita mengharapkan sesuatu yang tidak terlihat, kita harus mengharapkannya dengan iman. Dan kita pasti memperoleh meskipun dalam waktu yang lama, tetapi kita harus menantikannya dengan tekun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita malam hari ini juga ada penekanan tentang teladan atau keteladanan. Keteladanan itu hanya berpusat di dalam Yesus Kristus. Teladan itu harus kita ikuti. Ada teladan-teladan yang baik. Yang paling penting teladan yang itu adalah di dalam Yesus Kristus. Penulis ingin memberikan nasihat dan penguatan tentang orang-orang yang membaca serta menerima dan melakukannya. Dalam bacaan kita malam hari ini memberi kesan bahwa ada pergumulan di dalam kehidupan kita. Dalam dunia ini sudah pasti ada pergumulan yang dihadapi, pergumulan dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan, pergumulan yang kita rasakan baik secara pribadi maupun secara keluarga dan dalam persekutuan. Ada banyak pergumulan, apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19. Ada banyak pergumulan
yang kita hadapi, yaitu pergumulan ekonomi, pergumulan pendidikan anak, pergumulan kesehatan, itu semua pergumulan. Tetapi bacaan kita pada malam hari ini memberikan dorongan supaya kita mengharapkan yang dengan iman. Karena ketika kita melakukan itu dengan iman, maka pergumulan itu bisa juga kita bisa lewati karena pertolongan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kesan yang berikut adalah untuk hidup damai, mengedepankan damai dalam hidup ini. Ketika mengedepankan hidup damai, maka akan memperlihatkan bahwa mempertahankan nilai-nilai serta keteladanan Kristus dalam hidup bersama dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita firman Tuhan pada malam hari ini menasihatkan untuk hidup damai dengan orang lain, mempertahankan keteladanan yang sudah kita renungkan di dalam firman Tuhan, yaitu pusat keteladanan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami situasi dan kondisi yang mudah menimbulkan kebencian, dalam ayat 15 disebut akan tumbuh akar pahit yang bisa menyebabkan kerusuhan. Jadi akar pahit itu bisa benci, bisa iri hati, bisa dengki, dan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika akar pahit itu tumbuh, maka ada perselisihan, ada perpecahan, ada kerusuhan, seperti dalam pembacaan kita pada ayat 15. Sikap-sikap semacam ini menurut surat Ibrani hanya akan berdampak hilangnya kesempatan bagi kita orang-orang yang percaya untuk mendapatkan apa yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau ada kerusuhan, maka sudah pasti kehilangan harapan, hilang untuk mendapatkan apa yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita malam hari ini juga ada nasihat untuk menguatkan tangan yang lemah dan kaki yang goyah. Ini adalah bagian yang harus ada kesiapan untuk mengambil bagian dalam perlombaan iman. Kalau tubuh kita ini ada yang tidak sehat, maka sudah pasti melakukan sesuatu itu juga tidak bisa dengan sempurna. Tetapi kalau tubuh dan tangan dan kaki kita yang kuat, maka itu juga kita akan masuk dalam sebuah perlombaan iman supaya menghadapi tantangan. Karena mereka yang memiliki tangan yang kuat, kaki yang kuat, maka mereka juga yang akan berlomba dengan baik, sehingga pada akhirnya menghasilkan buah kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada hasil yang bisa dicapai dengan baik tanpa ada usaha, tanpa ada perjuangan.
Oleh sebab itu, kita juga tidak bisa pasrah dengan kondisi dan situasi yang ada. Menerima apa adanya. Kadang-kadang kita juga merasa, ya sudahlah, situasi ini karena sudah nasib, ya sudah menerima apa adanya. Bagaimana nantilah, seperti itu. Tetapi firman Tuhan mau mengajak kepada kita supaya ada usaha, ada perjuangan, ada kerja keras. Karena tidak ada hasil yang bisa dicapai tanpa ada usaha, tanpa ada berjuang, tanpa ada kerja keras. Ketika ada usaha, berjuang, usaha, dan kerja keras, maka akan mencapai hasil yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bukan berarti hidup pasrah dengan kondisi yang ada, tetapi hidup harus berjuang untuk keluar dari situasi yang dialami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-14 dikatakan upaya menghadirkan damai sejahtera sebagai tindakan yang tidak boleh dibatasi. Membangun damai sejahtera dengan sesama itu bukan berarti orang-orang tertentu dibatasi, orang-orang tertentu saja, atau orang-orang yang khusus, atau relasi-relasi yang khusus. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajak kita untuk membangun damai sejahtera itu dengan semua orang, tanpa mengenal usia, tanpa mengenal status sosial. Tetapi membangun damai sejahtera itu harus secara terbuka dengan semua orang. Sebab bagaimana kita mau beribadah, persekutuan, kalau tidak hidup dalam damai sejahtera? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup damai dengan semua orang itu adalah hidup yang diberkati. Artinya hidup kudus. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu sebagai syarat. Dan kalau hidup damai, hidup yang kudus, berarti syaratnya adalah pasti melihat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-15, janganlah seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Dan ini pesan. Pesan ini untuk disampaikan pada setiap orang yang saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menjaga dalam kehidupan persekutuan. Karena kita adalah persekutuan. Kita adalah persekutuan, saya ulang, bukan perkumpulan. Kalau persekutuan sudah pasti ada perkumpulan. Tapi kalau perkumpulan belum tentu disebut dengan persekutuan. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita sebagai umat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah keluarga itu merupakan persekutuan. Dan kitalah disebut persekutuan umat yang percaya kepada Yesus. Dalam persekutuan itu tentu menghadirkan, membantu, mendorong kita untuk iman bertumbuh. Karena apa? Semakin jauh kita dari persekutuan, maka langkah itu semakin dekat dengan kebinasaan. Semakin jauh kita dari persekutuan, sekali lagi, maka semakin dekat juga dengan kebinasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai peringatan agar tidak hidup yang bertentangan dengan kekudusan,
Orang percaya diingatkan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, tindakan-tindakan yang cabul dalam pembacaan kita di ayat ke-16. Tindakan-tindakan dengan hawa nafsu, tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Karena hawa nafsu yang rendah seperti dalam pembacaan ini seperti Esau, dia menjual hak kesulungannya, dianggap sebagai tindakan yang tidak patut. Oleh karena Esau merupakan gambaran dalam pembacaan kita malam hari ini, kalau hidup jauh dari Tuhan, maka jauh juga berkatnya. Tetapi jangan kita beranggapan bahwa saya beribadah untuk mendapatkan sesuatu. Kita beribadah dalam persekutuan ini karena kita rasa bersyukur Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur karena sampai malam hari ini juga sehat, masih menikmati berkat-berkat yang diberikan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, manusia yang seperti ini akan mudah sekali memiliki akar pahit. Misalnya bisa benci, bisa iri hati, bisa dendam, bisa dengki, dan seterusnya. Dan akhirnya memandang rendah berkat Tuhan. Kalau ada kebencian, ada iri hati, dengki, maka dia memandang rendah, merendahkan berkat Tuhan yang diperoleh. Mereka tidak hidup dekat dengan Tuhan, sehingga mereka tidak mengetahui apa maksud dan apa rencana Tuhan. Salah satu sebab kenapa Esau menjual hak kesulungannya, karena ia tidak dekat dengan Ishak dan Ribka sebagai orang tua, yang nantinya berkat Tuhan itu diturunkan melalui orang tua, lalu diberikan kepada anaknya. Maka firman Tuhan pada malam hari ini mau menjelaskan, menasihatkan kepada kita semua, agar kita juga memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita, supaya mereka tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Karena berkat yang diberikan dari Tuhan itu melalui orang tua, maka mereka juga menikmati sebagai anak-anak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, nasihat dalam bacaan kita malam hari ini menekankan agar tidak mencari kepuasan hati secara duniawi. Kadang-kadang kalau kita tidak puas, kita mencari. Tidak cukup kita mencari. Memang bukan dilarang untuk tidak mencari, tidak bekerja, tetapi bukan karena hawa nafsu, bukan karena kepuasan. Kepuasan itu karena dunia mengajak, lalu meninggalkan kepercayaannya karena ada tawaran-tawaran yang spektakuler. Akhirnya dia meninggalkan kepercayaannya di dalam Yesus. Sama dengan Esau menjual hak kesulungannya. Jangan kita melakukan itu sebagai anak-anak Tuhan karena ajakan-ajakan dunia ini. Dunia menjanjikan hal-hal yang luar biasa, tetapi kembalikan kepada kita yang bisa melihat, menilai apakah itu hal yang baik atau tidak baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini menasihatkan agar mari kita hasilkan kerukunan yang merupakan demonstrasi dari persekutuan. Jadi menghasilkan kerukunan dalam ibadah itu merupakan demonstrasi dari persekutuan untuk bersaksi
untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Sehingga pada kesempatan malam hari ini, kami dapat beribadah keluarga di rumah masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyadari ya Bapa, bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa atas firman yang sudah kami baca. Kiranya firman yang sudah kami renungkan dapat menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Kami menyadari akan setiap kelemahan kami ya Bapa. Oleh sebab itu kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Pada kesempatan ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh anggota jemaat dari sektor 1 sampai sektor 9 dan pos pelayanan Karangsatria. Dalam ibadah keluarga malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa bagi tim Inforkom dan Gerakan Pemuda yang melakukan tugas dan pelayanannya. Kami berdoa juga untuk seluruh diaken penatua, pengurus Kenam Pelkat dan pegawai kantor, Pendeta Diana Lumban Gaul Kelangit, Pendeta Marlis Lestoni Hina bersama seluruh anggota keluarga mereka. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan dan pekerjaan mereka semua. Ya Tuhan, kami mohon berkati juga pendidikan anak-anak kami dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi yang sedang ditempuh meskipun masih belajar secara online karena pandemi COVID-19. Kami adalah makhluk yang lemah. Kami sadar ya Bapa bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Mohon dihindarkan dari pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan tolong mereka dalam proses pemulihan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, Presiden dan Wakil Presiden, seluruh kabinet, TNI, Polri. Tuhan memberkati dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para dokter, perawat dan tim medis yang bertugas merawat para pasien. Tuhan, tolonglah mereka. Kiranya kami dapat terus merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengar dan sambut doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
marilah kita menyatakan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita dengan mengingat pesan Alkitab. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose pasal 2 ayat 7. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Mari puji Raja surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, puji Dia yang kekal kuasa-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.